Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Zahra Tuljana, NIM 20334111 tingkat 2D. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan kebutuhan aktivitas pada sistem muskuloskeletal, gangguan kebutuhan aktivitas pada sistem persyarafan, dan gangguan kebutuhan aktivitas pada sistem indera. Gangguan sistem muskuloskeletal adalah kondisi terjadinya gangguan fungsi pada ligamen, otot saraf, sendi, tendon, serta tulang belakang. Sistem muskuloskeletal tubuh sendiri adalah struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. Gangguan dari sistem muskuloskeletal ini dapat menyebabkan peradangan banyak di bagian tubuh yang berbeda. Gejala umum dari gangguan muskuloskeletal adalah nyeri atau ngilu, pegal linu, sakit pinggang, sakit punggung, sakit leher, kelelahan, gangguan tidur. Gangguan muskuloskeletal ini dapat menyerang tulang, sendi, dan otot. Gangguan muskuloskeletal yang menyerang tulang berupa penyakit osteoporosis, di mana penyakit osteoporosis ini merupakan penyakit tulang yang muncul akibat pengeroposan pada tulang-tulang di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu kelainan tulang belakang. Kelainan tulang belakang juga merupakan gangguan sistem muskuloskeletal. Dan yang terakhir, osteopenia. Osteopenia adalah gangguan muskuloskeletal yang menyerang tulang yang ditandai dengan berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi lebih rapuh. Selanjutnya, gangguan muskuloskeletal yang menyerang sendi seperti artritis. Artritis adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada sendi. Lalu bursitis. Bursitis merupakan gangguan muskuloskeletal yang mengganggu persendian, tepatnya di bursae, yaitu bagian dari sendi berupa kantung yang menyimpan cairan pelumas. Selanjutnya itu tendinitis. Tendinitis adalah masalah persendian yang menyerang tendon, yaitu penghubung antara tulang dengan otot. Kemudian ada lagi penyakit cedera tendon dan tennis elbow. Dan yang terakhir yaitu gangguan muskuloskeletal yang menyerang otot seperti mialgia atau nyeri otot. Mialgia atau nyeri otot merupakan suatu kondisi yang terjadi saat otot terlalu sering digunakan untuk melakukan gerakan berulang. Kemudian fibromialgia adalah nyeri yang muncul di sekujur tubuh di waktu yang bersamaan. Kram dan kejang otot juga merupakan kondisi yang terjadi saat otot mengalami kontraksi secara tiba-tiba dan di luar kendali. Kondisi ini bisa saja muncul saat kita sedang tidur di malam hari sehingga kita terjaga. Yaitu gangguan pada sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsang atau tangkapan. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer terdiri dari sistem sadar dan sistem saraf tidak sadar. Saraf sebagai sistem koordinasi atau pengatur seluruh aktivitas tubuh manusia mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat pengendali atau pengatur kerja, dan sebagai pusat pengendali tangkapan. Sistem saraf sendiri terdiri atas sel-sel disebut dengan neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Sel saraf yang dihubungkan adalah sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Saraf yang satu dengan saraf yang lainnya saling berhubungan. Hubungan antara saraf tersebut disebut dengan sinapsis impuls. Dapat dihantarkan melalui beberapa cara, di antaranya melalui sel saraf dan sinapsis. Kelainan yang terjadi pada gangguan sistem saraf dapat berupa Alzheimer, amnesia, dan ataksia. Terakhir atau yang ketiga yaitu gangguan sistem indera. Gangguan sistem indera adalah panca indera yang terganggu dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Gangguan sistem indera ini menyerang pada sistem penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecap. Gangguan pada sistem penglihatan dapat berupa rabun jauh atau miopi, rabun dekat atau hipermetropi, buta warna, dan katarak. Kemudian, gangguan pada sistem
pendengaran berupa tuli, infeksi telinga bagian luar atau otitis eksterna, infeksi telinga bagian dalam atau yang disebut juga dengan otitis interna, osteosklerosis, presbikusis, dan kerusakan gendang telinga. Lalu, gangguan sistem penciuman. Gangguan pada sistem penciuman dapat berupa anosmia, polip, hidung, influenza, mimisan, dan rinitis. Kemudian yang terakhir, gangguan sistem pengecap dapat berupa lidah berubah warna, lidah berubah tekstur, lidah nyeri, dan lidah bengkak. Gangguan sistem indera secara nyata bisa menjadi kendala bagi para penyandangnya untuk menjalani hidup yang lebih berkualitas dan produktif. Berikut beberapa bahaya dari gangguan-gangguan yang terjadi pada panca indera. Yang pertama yaitu tidak bisa melihat lingkungan sekitar. Untuk para penyandang tunanetra atau gangguan indera penglihatan, mereka tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar mereka. Untuk para penyandang tunarungu atau gangguan indera pendengaran, tentu saja mereka tidak bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Semua itu bisa membuat seseorang tidak bisa beraktivitas karena tidak dapat menyampaikan pesan atau apa yang mereka rasakan. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai gangguan pada sistem muskuloskeletal, gangguan pada sistem syaraf, dan gangguan pada sistem panca indera. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.